siang pemirsa, seputar info kembali hadir di salah-salah aktivitas Anda. Bersama saya Siva Salsabila dan saya Cindy Nur Cahaya Dewi yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 10 November 2023. Pemirsa, puluhan pemukim Israel kembali menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Di bawah perlindungan polisi pendudukan Israel, peristiwa serupa juga terjadi pada hari-hari sebelumnya. Kantor berita Palestina, Wafa, mengabarkan serbuan pemukim Israel tersebut terjadi pada Rabu 8 November 2023 pagi waktu setempat. Para saksi mata mengatakan sejumlah pemukim itu memasuki Masjid Al-Aqsa dalam kelompok terpisah. Mereka melakukan tur provokatif melalui halaman masjid dan mendengarkan penjelasan tentang dugaan kuil Yahudi. Mereka juga menjalankan ritual Talmud di dekat Dome of the Rock. Serbuan para pemukim Israel ini bukan kali pertama sejak meletusnya konflik Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023. Menurut laporan Wafa, pada Selasa 7 November 2023 pagi, puluhan pemukiman Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa dan melakukan ritual serupa. Pada Minggu 5 November 2023, mereka juga menyerbu Masjid Al-Aqsa lewat gerbang Nugrahi. Mereka melakukan ritual Talmud di sekitar ruang sholat Bab al-Rahmah. Polisi pendudukan Israel juga memperketat tindakan militernya di sekitar masjid. Hal serupa juga terjadi pada Rabu 25 Oktober 2023. Insiden ini menambah ketegangan yang tengah berlangsung di sekitar Masjid Al-Aqsa sebagai salah satu tempat suci umat Islam. Departemen Wakaf Islam, otoritas Yordania yang bertanggung jawab atas situs suci tersebut telah berulang kali menyerukan campur tangan internasional untuk mencegah serangan tersebut. Lapor Wafa, Rabu 25 Oktober 2023. Otoritas penduduk Israel sendiri mengizinkan pemuda Yahudi Israel memasuki komplek tersebut hampir setiap hari kecuali Jumat, weekend, dan ibadah umat Islam. Hal ini berlangsung sejak tahun 2023. Berikut beberapa tanggapan warga sekitar mengenai konflik antara Palestina dan Israel. Ya, terima kasih kepada Cindy dan Sipa yang berada di studio. Kemudian saya akan mendengarkan beberapa tanggapan dari warga sekitar sekolah mengenai konflik Israel dan Palestina. Di sini saya sudah bersama Bapak Riki Tirta untuk mendengarkan beberapa tanggapan mengenai konflik Palestina dan Israel. Di sini saya sudah berada bersama dengan Bapak Surya. Saya sudah bersama Bapak Isan dan saya akan menanyakan dan mendengarkan beberapa tanggapan tentang konflik yang sama. Menurut pendapat Bapak, mengapa Israel menyerang Palestina? Israel menyerang Palestina dikarenakan pihak Israel mendapat serangan duluan dari pihak Palestina. Bukan pihak Palestina tetapi organisasi pejuang pembebasan Palestina yaitu Hamas dengan meluncurkan beberapa roket, ribuan roket yang sengaja ditujukan kepada Israel dengan tujuan bahwa sudah terlalu lama penjajahan di tanah Palestina, jadi harus segera dihentikan. Menurut Bapak, mengapa Israel menyerang Palestina? Oke, yang pertama, sebelum itu memang sudah 70 tahun Israel itu mendiami wilayah Palestina. Betul? Sudah 70 tahun. Jadi selama itu pula Palestina itu dijajah oleh Israel. Yang Israel itu tadinya nggak punya negara, nggak punya tempat. Disitulah mereka pejuang Palestina itu berusaha untuk merebut kembali wilayah mereka yang sekarang ini diklaim oleh Israel. Bahkan negara Barat pun mengakui Israel yang menjadi negara di situ. Pendapat Bapak, mengapa Israel menyerang Palestina? Oke, menurut Bapak pribadi, ya, kenapa Israel menyerang Palestina? Karena mungkin yang pertama perbedaan paham, ya. Nggak tahu pahamnya apa. Terus yang paling utama mungkin ada sesuatu yang dicari oleh Israel dan Palestina. Lalu di kota mana Palestina diserang pada saat ini? Nah, Palestina diserang itu sekarang tuh terdesak di kota Gaza. Tapi khususnya di Gaza, karena di Gaza itu tempatnya rawan, jadi benar-benar dibombardir oleh Israel.
Yang diserang saat ini yang pasti yang tercengar gitu ya di Gaza. Yang memulai konflik tersebut? Yang memulai konflik tersebut sebetulnya berawal dari Inggris. Itu biang keladi dari semua permasalahan konflik Israel dengan Palestina. Apabila bangsa Yahudi di seluruh dunia tidak dihimpun oleh Inggris dengan Amerika, tidak dipindahkan ke wilayah Palestina, mungkin sekarang Palestina sudah menjadi negara besar. Karena penjajahan di tanah Palestina itu sudah puluhan tahun, maka Hamas sebagai organisasi gerilyawan Palestina yang sangat ditakuti dan sangat ya peduli terhadap negaranya, menyerang duluan karena sudah tidak kuat atas penjajahan ini, harus diakhiri gitu, supaya dunia mengetahui bahwa Israel ini harus dihentikan, karena pasti nanti setelah Gaza dikuasai Israel, berarti sudah tamat, nggak ada lagi tempat untuk rakyat Palestina. Rakyat Palestina mau kemana nanti terusirnya gitu. Nah, maka harus diakhiri supaya dikembalikan lagi bahwa ini adalah tanah Palestina, bukan tanah Israel, karena Israel sebagai pendatang di situ. Lalu siapakah yang memulai konflik tersebut? Nah, kalau ini bagusnya ditanyakan kepada sejarawan gitu. Karena ya Bapak itu mendoakan saja. Tapi yang setahu Bapak, kenapa siapa yang memulai itu pasti pandangan Bapak ya Israel. Karena ya dulunya itu sebetulnya Israel itu negara apa ya baik-baik saja, baik-baik saja. Beberapa golongan yang memang mulai memiliki paradigma tersendiri sehingga terjadilah perang. Apakah kehidupan warga Palestina di daerah lain berbeda? Sama. Warga Palestina yang berada selain di Gaza juga sama perlakuannya dari penjajah Israel, karena Palestina dulu kan berperang dengan Israel, akhirnya Palestina kalah dan Israel melakukan pendudukan terhadap wilayah Palestina. Nah, sama kaum penjajah juga, ketika ada yang terjajah perlakuannya sama, yaitu suplai makanan diatur, listrik diatur, air bersih diatur, segala macam. Jadi untuk tingkat pertumbuhan ekonomi juga diatur, makanya termasuk ke dalam negara yang miskin. Kata saya nggak ada beda karena mereka tetap tidak bebas ya. Sebebas-bebasnya kita itu tidak seperti sebebasnya orang Palestina tidak seperti kita. Jadi mereka tuh orang Palestina tuh banyak didiskriminasi. Ibaratnya apa? Orang yang terpinggirkan. Oh, kalau sekarang sih sudah menyebar di beberapa tempat yang bisa kita lihat di Google Maps tahun 1975, bahwasanya negara Israel itu cuma sedikit, Palestina yang banyak. Dan sekarang sebaliknya, berarti kan di situ sudah terjadi tidak hanya di jalur Gaza saja, ya mungkin sekarang fenomenal gitu. Jadi beberapa tempat sudah terjadi. Bagaimana pendapat Bapak tentang Palestina dan Israel pada konflik yang terjadi? Tahun 1946 bangsa Yahudi yang ada di seluruh dunia dikumpulkan oleh Inggris dan disponsori oleh Amerika untuk kembali lagi ke tanah yang dijanjikan menurut kitabnya, ya, kitab Taurat itu, bahwa tanah yang dijanjikan itu adalah tanah Palestina. Sedangkan di tanah Palestina itu sudah ada warga Palestina duluan. Ketika bangsa Israel itu dari seluruh dunia diarahkan ke Palestina, pada awalnya Palestina menyambut baik. Ternyata lama-kelamaan Israel ini punya sifat serakah. Jadi semua dipersenjatai oleh Inggris dengan Amerika dan sekutu-sekutunya menjadi bangsa yang
besar dan mulai menjajah beberapa wilayah milik Palestina. Sebetulnya Palestina tidak keberatan dalam satu negara ada dalam satu wilayah ada dua negara, misalkan negara Palestina dengan negara Israel. Tapi karena sifat serakahnya bangsa Yahudi, maka membuat rakyat Palestina tidak senang atas penjajahan ini dan banyak yang dirugikan dari segi kemanusiaan. Itu Palestina itu konfliknya tentang konflik perebutan kekuasaan, perebutan wilayah. Ya. Jadi tidak sangat sedikit masalahnya ke agama. Agama itu kebetulannya mayoritas Palestina itu Muslim. Jadi kita tuh semakin semangat mendukungnya. Dan kebetulan juga yang menjadi korban juga Kristen Palestina juga. Gereja Palestina dihancurkan. Ibaratnya di Bandung ada gereja dan masih dihancurin cuma Israel. Jadi ini adalah kejahatan manusia, bukan hanya kejahatan dalam arti agama, tapi kejahatan manusia yang tidak boleh dibiarkan. Maka sekarang PBB sedang mengusulkan untuk satu ngasih sanksi oleh PBB kepada Israel. Yang insya Allah sanksinya memerdekakan Palestina. Pendapat Bapak tentang konflik yang terjadi, mungkin untuk konflik yang terjadi, pendapat Bapak itu ya sangat ironis mungkin ya, karena hilangnya beberapa nyawa seperti layaknya membalikan sebuah tanah, ya. Karena ya seperti tidak berharganya. Sejak kapan ketidakcocokan Palestina dan Israel? Setahu Bapak itu dari bulan November tahun 1917, tapi ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwasanya semenjak meninggalnya Nabi Sulaiman, ada yang semenjak 1800-an, cuman yang saya ingat Bapak itu 1917. Sudah 70 tahun yang lalu. Ya. Palestina dan Israel sebetulnya konfliknya sudah puluhan tahun, kurang lebih mungkin 75 tahun ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Riki untuk dia tanggapannya. Mungkin itu saja yang dapat saya dengarkan dari penjelasan Pak Sofyan. Itu tanggapan dari Bapak Ihsan. Mungkin itulah beberapa pendapat dari warga sekitar sekolah mengenai konflik antara Palestina dan Israel. Saya cukupkan, saya Laila. Saya Mega. Kami kembali lagi ke studio. Baik, terima kasih kepada rekan kami Laila dan Mega. Jadi, dari beberapa tanggapan warga sekitar sekolah tadi, ada yang bilang konflik ini dimulai oleh Israel, ada juga yang bilang oleh Palestina. Bahkan ada juga yang bilang katanya tanyakan saja pada sejarawan. Tapi alhamdulillah ya banyak yang pro ke Palestina, dan alhamdulillah Indonesia juga sudah memberikan bantuan oleh Pak Jokowi berupa sembako dan lain-lain seberat 51,5 ton. Banyak juga ya. Alhamdulillah. Jadi inti dari berita kita hari ini adalah penyerangan sedang marak-maraknya terjadi di kota Gaza. Bahkan wilayah lainnya di negara Palestina pun ikut merasakannya yang sama. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga Anda dapat mengambil hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.